puji Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kita semua. Ya, walaupun hari ini merah-merah, ada yang pink ya. Happy Valentine Day ya, tapi tahu ke Bapak Ibu Saudara, hari kasih sayang paling besar ketika Yesus mati untuk kita di atas kayu salib. Ya. Kalau kita merayakan dengan pasangan kita bisa mengecewakan. Bahkan orang tua dan anak-anak bisa mengecewakan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan untuk kita semua. Ya, hari Selasa, Imlek. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita semua. Ya, hari ini kita melanjutkan seri eksposisi kitab Roma. Minggu pertama bulan ini kita sudah menyelesaikan Roma pasal 8. Dari Roma pasal 6 dan pasal 8 bicara tentang kita dikuduskan oleh Injil. Ya. Nah, di Roma pasal 9 sampai dengan ke-11 kita akan bicara tentang penolakan bangsa Israel terhadap Injil. Ya. Minggu pertama lalu tema kita adalah Logic on Fire. Kita belajar tentang 5 pertanyaan yang diajukan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Dan kita percaya bahwa di dalam Kristus rencana Tuhan tidak pernah gagal. Di dalam Tuhan kita mempunyai keamanan, kita punya rasa tenang hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, itu semua adalah berita tentang kabar baik. Hari ini kita masuk di Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan 29. Jujur seringkali pasal ini seringkali dilewati karena kontennya sangat sulit. Literasi yang bagus juga susah. Dan bahkan saya tergoda untuk melewatkan pasal ini secara jujur. Karena perlu banyak waktu dan hati untuk mengerti ini, sehingga tergoda untuk melewatkan karena sangat sulit gitu untuk menjelaskannya. Tapi ini juga hal yang penting untuk kita sama-sama belajar. Ya, jadi kalau ada ketegangan, tensi, ketidakmengertian juga saya juga maklum, tapi ini sesuatu hal yang harus kita pelajari bersama. Kenapa di dalam Yesus ada keamanan, kita bahas dari Roma pasal 1 sampai 8, tapi kok ada penolakan? Bahkan penolakan dimulai dari bangsa yang dipilih Tuhan sendiri. Apakah gagal rencana Tuhan? Kan kayak gitu. Kita belajar rencana Tuhan tidak pernah gagal, kita nyanyikan. Tapi kenapa di Roma pasal 9 ada penolakan? Apakah Tuhan gagal atas pilihannya sendiri atas umatnya? Ya. Nah, di Roma pasal 9 ini, kok nggak bisa? Tema kita adalah sovereign, ya, kedaulatan anugerah Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, di Roma pasal 9 ayat 1 sampai 29 ini ada ketegangan antara kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Maka dalam pembahasan hari ini mungkin kita akan sering mendengar istilah, saya tidak sebutkan istilahnya, tapi mungkin kita akan berpikir, oh ini pengajaran tentang Calvinis. Ini pengajaran tentang predestinasi. Atau ini pelajaran tentang reform teologi. Ya. Kalau kita bicara tentang kedaulatan Allah. Tapi kalau kita bicara kehendak bebas, orang Pantekosta, orang karismatik disebut golongan Arminian katanya. Nah, kita berada di dalam tensi ketegangan ini nih. Ini kok mulai Calvinis, ini kok Arminian. Kita akan sibuk di situ. Tapi
kita perlu kembali ke sola scriptura. Apa yang Alkitab catat tentang itu. Jadi tema hari ini bukan saya berpihak kepada pengajaran A, pengajaran B, atau pengajaran C. Tapi kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu enggak tahu ya, kalau saya dari kecil kita itu bukan Calvinis. Wah. Jadi seolah-olah yang Calvinis itu semua sesat gitu. Kita ke gerakan Pantekosta, seolah-olah pengajaran reform, pengajaran yang lain jadi ikut sesat. Gitu. Tapi bahwa semua sebenarnya Alkitab mencatat ada kesinambungan. Hanya ada perbedaan paradigma itu it's okay. Kalau hari ini ketegangannya belum selesai, itu nggak apa-apa. Ya, tapi kita harus kembali kepada apa yang Alkitab catat, apa yang Alkitab kerjakan. Ya, baik. Kita baca dulu di Roma pasal 9 ayat 4 dan ke-5. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, Roma pasal 9 ini ditulis karena ada alasan untuk memenuhi tujuannya, yaitu untuk kemuliaannya. Masalahnya, kita bisa yakin keluar dari rencana Tuhan. Kita tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tapi bagaimana bangsa Israel pilihan Tuhan tetap menolak Tuhan. Nah, itulah pertanyaan yang mau dijawab oleh Rasul Paulus. Mengapa Yahudi menolak Yesus? Seakan-akan Tuhan gagal terhadap pilihannya terhadap Israel. Jawaban akan menunjukkan Tuhan tidak gagal dalam pilihannya terhadap Israel meskipun ada yang menolak Tuhan. Jadi rencana Tuhan tidak pernah gagal meskipun ada orang-orang yang menolak Tuhan. Pertanyaannya, apakah rencana Tuhan gagal? Kita tahu bahwa pada zaman itu Musa waktu memimpin bangsa Israel ya menikmati berkat Tuhan. Tiang awan, tiang api, ada mana ya. Orang Israel itu mendapat hak istimewa sebagai bangsa pilihan sampai hari ini. Sampai hari ini mereka meskipun dikepung perang, mereka dalam tanda kutip tidak pernah terkalahkan. Padahal di dalamnya mereka masih menolak Mesias. Bayangkan orang yang dari zaman awal menikmati berkat Tuhan masih bisa menolak Tuhan. Gimana dengan kekristenan kita? Kalau kekristenan kita yang kita lihat mujizat, kemenangan demi kemenangan, apakah bisa meyakinkan kita untuk tidak menolak Tuhan? Contoh yang besar yang perlu kita pelajari. Kenapa bangsa ini mengakui mereka dikasih Tuhan, tapi hari ini mereka masih banyak yang menolak Mesias? Bahkan Musa membangun kemah tabernakel membuktikan bahwa Tuhan sangat dekat dengan umatnya. Nah, hari ini kita akan membahas 4 pertanyaan. Ya, Logic on Fire kita bicara tentang 5 pertanyaan. Hari ini kita akan coba belajar tentang ada 4 pertanyaan yang bangun oleh Rasul Paulus untuk menjawab kondisi jemaat
di Roma pada waktu itu. Pertanyaan pertama dimulai dari ayat ke-6 sampai dengan 13. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan gagal dalam pilihannya dan menepati janjinya? Tentu tidak. Ya, Bapak Ibu tahu, minggu lalu Dr. Samuel sempat nyinggung soal anak dari keturunannya Abraham, Ishak dan Ismail. Ismail diusir, dia harus pergi. Ya, dia harus pergi. Nah, pada saat kita tahu bahwa Abraham mempunyai 2 anak, Ismail dan Ishak. Dua-dua anak Abraham. Tapi kenapa yang diakui cuma Ishak? Anaknya Abraham loh. Dari istri yang berbeda. Tapi hanya Ishak yang diakui sebagai anak perjanjian, bukan Ismail. Karena Ismail itu anak yang didasarkan dengan kedagingan. Ishak adalah anak perjanjian, sedangkan Ismail anak yang menolak janji Tuhan. Jadi sejak awal Tuhan sudah memilih secara spesifik siapa yang dikasihinya. Contoh lagi, Ishak punya 2 anak, namanya Yakub dan Esau. Yakub karakternya menipu, dia mengambil hak kesulungan kakaknya, dia orang yang sangat bejat. Yakub mempunyai 2 anak, satu Yakub, satu Esau. Esau orangnya baik, tapi dia menjual hak kesulungannya dengan sop kacang merah. Punya 2 anak, tapi Ishak hanya memilih Yakub sebagai jalur keturunannya. Ya, kita perhatikan. Abraham punya 2 anak. Anak yang diakui cuma Ishak. Ishak punya 2 anak yang diakui cuma Yakub. Esau tidak diceritakan lagi. Sampai hari ini keturunan Yakub lah yang menjadi bangsa pilihan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan gagal dalam menepati janjinya? Kan kita sering bilang, Tuhan kan itu baik. Tapi kok sekarang Tuhan pilih-pilih sih? Bahkan anaknya sendiri dari Abraham. Abraham adalah bapak orang percaya. Tapi kenapa ada keturunannya tidak diakui? Apakah Tuhan gagal? Tidak. Tuhan tidak pernah gagal. Ayat ke-6 sampai ke-7. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Dengan kata lain, tidak semua orang Kristen benar-benar Kristen. Dengan kata lain, tidak semua orang yang pergi gereja adalah anak Tuhan. Dengan kata lain, tidak semua hamba Tuhan adalah benar-benar hamba Tuhan. Apakah Tuhan gagal? Rasul Paulus sudah menjawab, tentu saja tidak. Tidak semua orang Yahudi secara etnis adalah Israel
rohani sejati. Tidak semua. Ayat 8 sampai dengan 9. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Kalau hari ini kita bisa mengerti, mendengar panggilan Tuhan, bahwa kita adalah anak perjanjian. Kita adalah Israel rohani. Puji Tuhan kita menjadi Israel rohani, karena Israel yang asli ada yang menolak Tuhan. 10 sampai 11. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Kita dipanggil menjadi Israel yang rohani bukan karena hasil perbuatan kita. Bukan. Misalkan nih, oh Pastor Morton ini orangnya baik, ganteng ya, gitu. Dia melakukan hal-hal yang rohani, makanya dia dipilih Tuhan. Pemilihan Tuhan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan Tuhan. Jadi kalau kita hari ini bisa mengenal Injil, itu bukan karena perbuatan kita. Bukan. Tapi karena panggilannya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita ini sebenarnya gak ada andil apa-apa. Sehingga kita dikasih kehormatan, dikasih pengampunan, dikasih bisa mengerti tentang kekristenan. Itu bukan karena hasil perbuatan kita. Bukan. Tapi itu semua karena panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 12 dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bagaimana kita bisa melihat Allah Tritunggal bekerja di dalam kehidupan kita melalui kisah Yakub. Yakub orang yang sangat jahat, dia penuh manipulatif. Tapi di sini Tuhan bilang, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Kita lanjut pertanyaan kedua. Ayat 14 sampai dengan 18. Apakah Tuhan tidak adil dalam memberikan belas kasihannya? Tentu saja tidak, jawab Rasul Paulus. Apakah Tuhan melakukan yang salah, dia memilih Ishak dan Yakub? Kalau kita tinjau dari definisi belas kasihan, tidak ada obligasi, ya, tidak ada obligasi belas kasihan. Maksudnya begini, kalau ada pengemis minta uang sama kita di jalan, seumpama kita naik mobil ada pengamen, atau kita makan di rumah makan ada pengamen, dia ngamen, terus kita nggak kasih, pengamennya nggak boleh marah harusnya, karena tidak ada obligasi harus ngasih, ya kan?
Kita tidak ada kewajiban untuk mau ngasih. Kalau kita mau kasih ya kasih. Kalau kita tidak kasih ya nggak apa-apa juga. Karena kita tidak punya obligasi untuk setiap kali ada orang minta-minta kita kasih. Nggak ada. Ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, kata Rasul Paulus. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa? Aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa? Aku mau bermurah hati. Tidak ada kewajiban. Kalau ada orang yang mau pinjam duit sama kita pun kita nggak kasih, kita nggak punya kewajiban. Nggak ada kewajiban. Ya. Sama dengan Tuhan. Dia bebas untuk memilih siapa yang mau diselamatkan. Kita yang harusnya menerima hukuman, yang harusnya kita mati, tapi kita dipilih Tuhan untuk menerima kekekalan. Jadi Tuhan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Dia bebas memberikan belas kasihan kepada semua orang, atau ke beberapa orang, atau tidak sama sekali. Tapi Tuhan kita penuh belas kasihan. Apa yang Dia berikan untuk keadilan, apa yang adil adalah atas pilihan kita sendiri. Jika kita mampu mengenal Kristus, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita perlu meluruskan pandangan kita tentang definisi belas kasihan. Seperti saya bilang lagi, tidak ada muatan obligasi atau kewajiban dalam belas kasihan. Ya. Definisi belas kasihan memberikan sesuatu yang tidak pantas diberikan. Jika kita pantas mendapatkan, maka itu bukan lagi belas kasihan, tapi itu adalah keadilan. Seorang teolog bernama John Stott, dia bilang begini, cara Paulus membela keadilan Allah adalah menyatakan belas kasihannya. Terdengar terbalik buat kita, tetapi sebenarnya tidak. Paulus menunjukkan bahwa pertanyaan itu sendiri salah dipahami, karena pada dasarnya di mana Allah menyelamatkan orang berdosa, bukanlah keadilan, melainkan belas kasihan. Kita yang mestinya dihukum, tapi kita beroleh belas kasihan. Hari ini sebenarnya kita belajar tentang Roma pasal 9 ini. Kita diyakinkan. Kita orang yang dipilih Tuhan sesuai dengan panggilannya, bukan dengan perbuatannya. Saya ingat pernah ngobrol-ngobrol salah satu dengan orang tua kita di tempat ini. Beliau bilang gini, katanya ayat itu kita pernah diajarin, kalau kita percaya maka seluruh isi rumah kita akan menjadi percaya. Amin ayat itu. Tapi kenapa pada saat itu orang tua saya meninggal, dia belum kenal Tuhan? Berarti ayatnya salah dong? Tidak. Kenapa? Karena orang yang diselamatkan itu hanya diberikan kepada Tuhan yang berdaulat atas kehidupan semua orang. Jadi kalau ada yang ternyata dalam masa hidupnya dia dipanggil Tuhan, dia belum dipercaya Tuhan, itu bukan salah kita. Mungkin kita berpikir, oh kita mungkin belum mendoakan dia, kita belum menginjil kepada dia, belum memberitakan. Bukan. Tapi karena Tuhan memilih orang-orang yang dikasihinya. Berapa banyak sih orang Kristen? Berapa banyak orang non-Kristen?
Berapa banyak orang Israel. Dan di antara orang Israel pilihannya itu, ada pun juga yang tidak diselamatkan karena kekerasan hatinya. Jadi kalau hari ini kita bisa mengenal Tuhan, itu adalah panggilan Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Tidak semua orang bisa menikmati privilege seperti ini. Bukan berarti karena kita sudah dipilih, kita seenaknya. Bukan itu. Tuhan tidak berhutang belas kasihan terhadap siapapun. Mengapa Tuhan tidak memilih semua? Seringkali kita berpikir demikian. Mengapa Tuhan tidak memilih semua orang? Kan Tuhan baik. Pokoknya orang yang sudah lahir dari rahim ibu, dia pasti selamat. Kenapa Tuhan tidak memilih semuanya? Roma 9 ayat 16. Ya. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Diulangin. Jika hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Secara saya melihat ini, waktu saya masuk kampus, saya ngajar dengan diselipi dengan penginjilan. Ya, tapi saya nggak posting ayat gitu ya. Lalu bangun komunitas kecil di kampus gitu. Orang-orang yang non-Kristen. Menyampaikan berita firman Tuhan. Lalu coba ajak ke gereja 1 kali, habis itu nggak pernah datang lagi. Sejujurnya saya merasa gagal. Waduh, kok nggak bisa mereka percaya Tuhan ya? Apakah saya kurang diurapi Tuhan? Atau mungkin kata-kata saya kurang bagus untuk bisa mempengaruhi orang untuk datang kepada Tuhan. Saya mulai melihat diri saya, kayaknya saya gagal nih. Bagaimana ada orang datang terus cerita tentang masalahnya, saya nggak bisa kasih solusi. Lalu saya merasa gagal, jangan-jangan kamu hamba Tuhan yang tidak diurapi Tuhan. Doa-doamu kayaknya apa sih orang Jawa bilang kurang manjur gitu. Saya berpikir seperti itu, saya sudah berusaha gimana caranya bangun komunikasi, belajar firman, coba mengerti apa yang mereka hadapi, mereka alami, coba cari tahu gitu, berusaha menjadi punya hikmat, memberikan jalan keluar gitu ya. Ternyata mereka tetap nggak percaya Tuhan. Lalu saya merasa kayaknya saya bukan seorang penginjil yang hebat gitu. Tapi saya ngerti sekarang, itu semua bukan usaha siapapun. Tugas saya hanya menyampaikan, memberitakan. Semua itu tidak pernah tergantung kehendak orang itu. Artinya begini loh, orang itu pun punya kehendak untuk percaya dari Tuhan, itu pun datangnya dari Tuhan. Gitu. Kalau kita berusaha datang ibadah, berusaha pelayanan, berusaha untuk berdoa, itu bukan datang dari kita. Itu Tuhan yang memberi kemampuan kepada kita untuk kita melakukan hal-hal yang rohani. Nggak ada. Andil kita nggak ada. Kita bisa berusaha, bekerja. Kita bisa mencapai titik yang mungkin kita inginkan. Itu juga bukan tergantung dari usaha kita. Itu Tuhan yang kasih kepintaran. Makanya setiap anak-anak itu berbeda.
Kita sebenarnya di sini tercatat kurang lebih ada 11 anak sekolah minggu. Semuanya lain-lain. Gak ada yang sama kepintarannya. Terus kita nggak bisa bandingkan, kamu jadi seperti itu dong. Nggak bisa. Karena Tuhan berkemurahan kepada semua orang itu berbeda. Jadi kalau hari ini kita bisa melakukan AB yang baik, kita bisa bekerja dengan keras, kita bisa pintar, kita bisa melayani Tuhan, itu bukan karena kehendak orang itu bukan karena usaha orang itu, tetapi kepada kemurahan Allah. Ini yang penting untuk kita belajar. Ayat 17 sampai 18. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Contohnya siapa? Firaun. Itu Tuhan menegarkan hati Firaun. Seringkali dalam dunia apologet Kristen, banyak orang keberatan dengan Firaun. Mereka bilang gini, masa Tuhanmu kalah sama Firaun? Tuhanmu kok kalah sama Firaun? Dia begitu bengis kepada umat pilihan Tuhan. Harusnya Tuhan lindungi dong. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu? Jika kita percaya Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, Dia pakai kejahatan Firaun untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong Yudas? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak tolong Yudas supaya Yudas tidak berbuat jahat? Kenapa? Karena Tuhan mau pakai orang-orang yang jahat sama kita untuk kemuliaan Tuhan. Di Roma pasal 8 kita juga bicara tentang penderitaan. Seringkali Tuhan pakai penderitaan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Pertanyaan ketiga di ayat 19. Apakah Tuhan dapat disalahkan saat meminta pertanggungjawaban dosa kita? Tentu saja tidak. Seorang teolog dia mantan ateis. Dia bilang begini, pintu neraka itu terkunci dari dalam. Karena memang menolak Tuhan, karena dia lebih memilih dunia. Jika ada yang diselamatkan hanya oleh anugerahnya, ada juga yang ditegarkan hatinya. Ayat 19 bilang begini, jika hal itu tidak sekarang, kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menantang kehendaknya. Pernah gak ketemu orang Kristen diomongin firman Tuhan, gak ngerti-ngerti, gak bertobat, gak berubah-berubah, hidupnya gitu terus. Jangan-jangan hatinya sudah keras.
Seumpama ini, yang main musik ini, kami tadi ada berenam sama yang WL. Lalu kami berenam ini karena kekurangan uang, kami berencana merampok bank. Jadi 6 orang nih kan, aduh, Koel, kayaknya kita ini sudah kesulitan uang ini. Gimana caranya kita dapat uang? Gimana kalau kita ngerampok bank? Ya kan gitu. Karena saya juga tergiur, Pastor Morton tadi yang main gitar, iya, Koel. Kayaknya kita tergiur ini, kita harus cari uang ini, kita merampok bank ini. Ya kan? Kita tergiur ini. Lalu kita ngatur strategi, kita mau rampok bank di BNI misalkan. Ya, kita mau rampok. Karena kita punya teman yang kerja di BNI, kita kasih tahu, kita ini punya rencana mau rampok bankmu loh. Lalu yang kerja di BNI ini, jangan, itu berdosa gitu kan, asik. Itu berdosa itu. Kira-kira, ternyata yang di BNI ini menyelamatkan Emi misalkan tadi. Kak Emi, sudah jangan ikut-ikut Koel sama Pastor Morton, itu sesat mereka itu. Jangan ikutin mereka. Udah, daripada nanti kan sudah kita aturkan jam berapa mau ngerampok, ya kan? Sudah mau diatur gini. Pada saat jam itu, yang anak BNI ini rampok Emi. Apa dia sekap di rumahnya. Kamu jangan ikut, kamu aku sekap di rumah. Pokoknya kami gak usah ikut, biar aja yang mereka ikut. Tapi Kak Emi jangan misalkan gitu. Akhirnya Emi gak ikut, pergi ngerampok. Kami berlima pergi ngerampok. Dapat uang kan. Wah banyak. Tiba-tiba kami ditangkap polisi. Di penjara, masuk berita. Ada pastor misalnya kayak gitu. Kira-kira siapa yang berkeras hatinya? Mungkin kami berlima bisa nyalakan yang BNI. Kenapa kamu gak nasihatin kami sih? Berapa banyak kita sudah menerima nasihat, bahkan kita gak mau dengar. Sudah didasari dikasih tahu berulang-ulang, batu berulang-ulang. Kalau hari itu Emi gak mau dengar, dia akan sama-sama masuk ke dalam. Tapi puji Tuhan dia mau mendengar. Berapa banyak kita sudah mendengar firman Tuhan, tapi kita masih membatu. Apa kita bisa menyalahkan Tuhan? Loh, Tuhan kan gak tolong saya. Mestinya Tuhan tuh jangan sampai kami berlima ini di penjara dong. Kenapa yang diselamatkan cuma yang satu doang? Yang limanya tetap masuk. Bahkan kehidupan yang kita pilih, kita mengalami masalah, kita bisa menyalahkan Tuhan. Pada saat kita mendapat konsekuensi atas perilaku kita, itu salah siapa? Baru berapa hari ini sama istri sering sindir menyindir gitu, ya. Tiba-tiba sini saya sakit banget nih. Sakit tiba-tiba. Kok sakit tiba-tiba ya? Ceritanya ngeluh sama istri ya kan. Bang, gini sakit. Makanya kalau tidur jangan telungkup. Sudah dikasih tahu berulang-ulang. Ya. Berapa banyak kita seringkali dinasehatin, dikasih tahu, tapi kita memilih untuk gak peduli. Padahal segala nasihat, segala sesuatu yang kita dengar untuk kebaikan kita. Ketika terjadi konsekuensi, salahnya siapa?
Seringkali kita menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan meminta pertanggungan jawab perilaku kita yang bersalah, itukah apa Tuhan bisa disalahkan? Tentu tidak. Lanjut. Dari awal, Firaun adalah raja yang jahat dan kejam. Bahkan dia menolak Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia menolak Tuhan. Kenapa tadi saya bilang ada orang yang ke gereja belum tentu dia Kristen rohani. Kenapa? Karena dia menolak firman Tuhan. Pendeta ini ngomong apa sih? Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Tuhan rindu mengumpulkan anak-anaknya. Tuhan rindu memperbarui kita. Tapi kita yang tidak mau. Tak mau, kita menolak firman. Kalau firmannya itu untuk ego kita, kita amin. Tapi kalau firman itu mengobrak-abrik dosa kita, tunggu dulu. Secara tidak sadar, kita tidak sedang menyembah Kristus. Kita menyembah diri kita sendiri. Pertanyaan keempat, ayat 20 sampai dengan 23. Apakah pilihan Tuhan untuk tidak menyelamatkan semua orang tidak sesuai dengan kebaikannya? Tentu tidak. Katanya Tuhan baik, tapi tidak menyelamatkan semua orang. Rasul Paulus pada waktu dia menulis ini, dia bisa menebak pemikiran orang. Mengapa Tuhan membiarkan orang terus hidup dalam kekerasan hatinya? Akhirnya membuat kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Saat kita protes, seolah-olah kita lebih hebat dari Tuhan. Dengan pemikiran kita, katanya Tuhan baik. Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan semua orang? Ayat 20-21. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Kita ini dipilih Tuhan. Tapi seringkali perilaku kita yang mengontrol, yang membentuk kita. 22-23. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk
kemuliaannya. Jadi sesuatu yang jahat, yang gak enak, yang pahit, yang menyakitkan. Ya, kita ketemu orang-orang yang jahat dalam kehidupan kita. Orang-orang yang gak bisa dikasih tahu mungkin dalam kehidupan kita. Segala sesuatunya dipersiapkan untuk kemuliaannya Tuhan. Ya. Salah satu apologet yang sering kita pakai di tempat kita, Tim Keller bilang begini, Tuhan mengasihi kita, tetapi karena kemuliaan namanya. Ya. Mungkin kita susah mencerna karena kita dididik dengan budaya yang egosentris. Kita dijadikan pusat diri kita. Semuanya tentang aku, harusnya tentang Tuhan. Ketika kita melihat ciptaan, semua merujuk kepada kemuliaan Tuhan. Ya. Kemuliaan Tuhan adalah kebaikan terbesar di alam semesta. Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Ini Timothy Keller. Jika Tuhan berbelas kasihan kepada semua atau menghukum semua orang, kita tidak akan melihat kemuliaannya. Di sini Paulus memberikan kita petunjuk yang jelas untuk pertanyaan yang terbesar. Jika Tuhan bisa menyelamatkan semua orang, mengapa Dia tidak? Dan di sini Paulus mengatakan bahwa jalan yang dipilih Tuhan untuk tidak menyelamatkan semua orang, pada akhirnya akan lebih menunjukkan kemuliaan Tuhan daripada semua skema lainnya bisa manusia mampu bayangkan. Dunia bilang apa? Kasihi dirimu sendiri. Kamu hebat. Kamu pasti bisa. Tapi Injil bilang apa? Sangkal diri. Dunia bilang, oh aku layak, aku pantas. Injil bilang apa? Sangkal diri. Dunia bilang apa? Kita harus percaya diri. Injil bilang apa? Sangkal diri, percaya Kristus. Masalahnya begini, pengajaran tentang dunia masuk ke dalam gereja membuat kita lebih percaya diri kita sendiri ketimbang percaya yang membentuk dan memanggil kita. Kita cuma perlu satu, percaya Kristus. Bukan percaya sama dirimu. Diri kita ini manusia berdosa. Susah diomongin. Setiap hari bawaannya bikin hal yang salah. Makanya kalau di gereja ada pengajaran dunia, kita menolak Tuhan secara tidak langsung. Karena kita sibuk dibangun untuk percaya kepada diri kita sendiri. Kita tidak dibangun percaya kepada Kristus. Kita terseret-seret dengan pengajaran dunia di dalam gereja. Kontribusi kita cuma dosa. Makanya kita gak perlu sombong. Kalau engkau hari ini
diberkati Tuhan, jangan sombong. Itu semua pemberian. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri selain kepada salib Kristus. Jangan sombong. Amsal bilang, orang yang sombong itu adalah awal kehancuran. Saya pernah Bapak Ibu Saudara ketemu orang kaya. Dia bilang sama saya, well, harta saya 7 turunan dah habis. Dan menariknya, 3 bulan kemudian bangkrut. Sungguh. Apa yang mau kita sombongin? Rohani kita apa lagi? Percaya diri. Saya ingat banget. Saya dipanggil sama dia ngobrol. Saya 7 turunan dah habis. Ya kalau ngeliat pendapatan yang waktu itu dia cerita, dah habis rasanya 7 turunan. 3 bulan tiba-tiba. Pembantunya kebakar di rumahnya sendiri. Boom, meledak. Habis biayai pemakaman. Apa yang mau kita sombongin? Kalau engkau hari ini bisa lebih baik daripada orang lain, terus engkau merasa, aku lebih pantas mendapatkan. Hati-hati kita. Apa yang mau engkau sombongin hari ini? Saya suka kata ini, dunia aja ini bos. Hashtag dunia aja ini bos. Apa yang mau sombongin? Karirmu? Hartamu? Pangkatmu? Prestasi? Kenapa engkau bisa berhasil? Wah, karena aku percaya diri. Dia lupa berkatnya datang dari Tuhan. Apa yang mau kita sombong? Tujuan utama manusia untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya. Boleh kita menikmati berkat Tuhan. You have to enjoy. Menikmati berkat Tuhan. Bersama keluargamu, orang yang terdekat. Enjoy. Itu tujuan utama manusia. Adalah memuliakan Tuhan dan menikmatinya. Bukan untuk menjadi sombong. Kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan dan Tuhan sedang berbicara di dalam hati kita, itu sebuah undangan untuk kita membuka hati kita dan menerima Injilnya. Dia yang menopang, mendampingi, percayalah ada rencana Tuhan yang lebih besar. Untuk kita semakin serupa dengan Dia. Jadi kalau kita hari ini dipilih Tuhan untuk mengerti Injil. Itu bukan karena usaha. Bukan karena kehebatan kita. Itu semua datangnya dari Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa menikmati berkat Tuhan. Itu semua datangnya dari Tuhan. Jangan pernah memegahkan diri. Sebabnya Injil selalu berlawanan dengan dunia. Nggak sama. Makanya kita di tempat ini setiap minggu diundang untuk mengkalibrasi hati kita. Karena Senin sampai Sabtu kita hidup di dunia yang penuh dengan tuntutan. Di perenungan tadi kita dituntut cepat. Mau gak kita bertobat untuk kita ngambil waktu
sejenak untuk mengambil waktu dengan Tuhan. Karena dunia ini terlalu bising. Kita perlu keheningan di dalam Tuhan. Soli Deo Gloria. Saya undang pemain musik.